Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Ya, perkenalkan nama saya Dedi Venata, unit kerja dari SMK Petra Surabaya. Untuk hari ini saya akan menyajikan video praktik pembelajaran dengan mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas dengan materi alat kerja jaringan fiber optik. Mohon kesediaannya untuk dosen penguji maupun guru pamong dalam hal penilaiannya. Matur nuwun sebelumnya. Terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi semuanya ya. Selamat pagi, 11.33 Pak. ya. Gimana nih kabarnya ini? Oke saja atau masih bertahan? Sehat, Pak. Sehat ya? Luar biasa. Baik, luar Sehat, biasa. Sehat-sehat. Sehat ya. Oke. Sebentar saya absensi dulu. Ini 26. Wah, ini berarti kurang satu. Yang nanti masukkan absensi ya, yang linknya nanti saya kasih ke WA ya. Jadi nanti silakan absensi di sana ya. Untuk mengawali hal yang baik ya, mari kita berdoa ya, seperti biasa. Mohon untuk Lanang pimpin doa teman-temannya ya. Dipersilakan. Sebelum memulai pelajaran TJBLR ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan dapat berguna untuk masa depan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Lanang ya. Untuk hari ini ya, materinya lanjutan dari yang kemarin, yaitu peralatan dari instalasi kabel fiber optik ya. Jadi untuk pertama ya, mungkin kalian juga pernah melihat ya di apa itu namanya di istilahnya di jalan-jalan ya, banyak orang sekali ya yang buka kotak apa Telkom atau apa itu ya isinya fiber optik semua itu ya. Modelnya seperti itu. Ya, jadi eh memang kebanyakan untuk fiber optik ini ya masih dirajai oleh Telkom ya. Pelosok-pelosok masih dengan apa itu namanya dengan Telkom ya, perusahaan negara ya. Sebagai motivasi ada ya, kita tahu ya masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan diri ya. Kita harus menyiapkan diri kita itu mulai sekarang ya. Karena apa? Masa depan itu belum jelas ya, belum jelas. Jadi istilahnya kita harus menyiapkan mulai hari ini. Ya kita tahu ya untuk apa itu namanya perusahaan yang besar-besar, misalkan aja Nokia, ya Fuji kamera, itu dia tidak menyiapkan diri mereka itu ya. Pokoknya ini akhirnya ya bisa dikalahkan oleh produk-produk yang inovasinya dimulai dari dulu-dulu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, untuk tujuan pembelajaran ya, untuk tujuan pembelajaran di mana di sini nanti kalian aspek pengetahuan minta tolong untuk Adrian dibacakan. Tujuan pembelajaran untuk aspek pengetahuan melalui ceramah diharapkan peserta didik mampu menjelaskan K3 penggunaan alat kerja fiber optik dengan benar dan percaya diri. B. Melalui ceramah diharapkan peserta didik mampu menjelaskan fungsi dan jenis alat kerja fiber optik dengan benar dan percaya diri. Oke, baik, terima kasih Adrian. Ya, jadi nanti kalian tahu ya penggunaan apa itu secara ketiga itu bagaimana sih untuk alat kerja fiber optik itu terus seperti itu. Ini hal untuk aspek pengetahuan ya. Terus untuk aspek keterampilan ya, keterampilan minta tolong Ruben dibacakan. 2. Tujuan pembelajaran untuk aspek keterampilan.
Melalui diskusi diharapkan peserta didik mampu mendemonstrasikan secara teoritis penggunaan alat fiber optik dalam bentuk laporan presentasi dengan benar dan percaya diri. Oke, baik. Terima kasih Ruben ya. Jadi nanti saya berharap kalian membuat sebuah presentasi ya berkelompok untuk ditunjukkan di kelas kita, kelas ini ya. Oke, terima kasih Ben ya. Kita lanjut. Oke ya, mari kita lihat untuk apa itu namanya? Film apa itu instalasinya itu bagaimana sih? Dan nanti K3-nya itu bagaimana ya? Oke, baik. Setelah tadi melihat ya dari instalasi kabel ya, laut, udara ya, darat. Oke, apakah ada yang bisa sedikit memberikan ya review ya, sedikit memberikan pendapat itu bagaimana ya untuk instalasi tersebut? Ya. Ya, silakan untuk memberikan reviewnya dari film tersebut ya. Gimana? Ada yang bisa memberikan sedikit jawaban dari video tadi? Silakan Evan. Untuk kayaknya sangat butuh K3 sama fiber optik itu tadi saya lihat kecepatannya sampai 2 terabyte per second. Ya. Oke, baik. Yang lain? Oke, baik. Apa yang dijelaskan tadi ya, mereview dari teman kalian tadi ya, mereview dari teman kalian tadi ya, adanya K3 dalam pemasangan atau instalasi dari instalasi apa? Instalasi fiber optik ya. Untuk konsepnya ya penggunaan fiber optik ya tujuannya itu sangat penting sekali ya karena peserta mampu memahami dan menerapkan prosedur kesehatan, keselamatan kerja dan keamanan kerja ya yang sesuai ya. Oke. Dan konsepnya itu sebenarnya yaitu untuk faktor penyebab kecelakaannya itu apa aja ya, biasanya faktor lingkungan tidak aman, faktor manajemen yang jelek, dan faktor manusia tidak aman ya. Ini sering terjadi ya, kalau human error itu sering terjadi ya. Kalau faktor manajemen biasanya ada, tapi ya sedikit jarang sekali, atau perusahaan besar jarang ya. Kalau faktor lingkungan itu ya memang kita harus lihat juga ya. Selanjutnya yaitu ini ya, keselamatan kerja pada penyambungan
fiber optik ya. Yang pertama, kebersihan tempat maupun alat ini penting sekali ya karena model dari pencahayaan ya, cahaya ada berhembus sedikit aja kalau nyambungkan nanti tidak bisa ya. Terus kelengkapan keselamatan ya itu penting ya. Jadi jangan sampai karena apa? Untuk fiber optik ini kan serat kaca ya kalau pecahnya sampai masuk ke kulit bisa fatal ya. Jadi benar-benar harus kita pahami. Urutan penyambungannya seperti tadi ya, gunakan alat yang benar, sarung tangan ya. Nah, ini ya yang penting yang sering kita lakukan, yang sering kita lihat ya. Nah, lekukan kabel pada rute menikung. Ini harus kita perhatikan, jangan sampai nikungnya terlalu tajam. Ya, akan tidak bisa ya, sangat bahaya sekali. Ya, apa bahayanya kira-kira? Ya, Jiko, mungkin bisa memberikan sedikit penjelasan. Kenapa kok fiber optik tidak boleh menikung terlalu tajam? Karena fiber optik terbuat dari kaca, kalau terkena tikungan terlalu tajam bisa pecah Oh, atau terputus. baik. Ya, itu memang jawabannya ya. Kita harus menata bagaimana supaya tidak terlalu menikung ya, seperti itu. Terus ini pemasangan rambu ya. Kalian nanti bisa baca ya jenis-jenis rambu itu ada peringatan ya, lampu juga, safety cord ya dan lain sebagainya ini ya. Nah, ini ya yang sering kita abaikan ya seperti kita ya. Karena apa? Harus dipasang walaupun pekerjaannya sebentar. Ini biasanya Allah sedilut ya. Itu bahaya sekali ya. Baik sebentar maupun lama itu harus ada. Untuk peralatannya ya seperti ini ya. Peralatannya ya. Fusion spacer ya. Mungkin kalian tahu ya secara garis besarnya ya, secara garis besarnya di sini apa itu namanya? Ini digunakan untuk menyambung kabel fiber optik ya. Kalau kalian punya soal fusion itu menggabungkan. Nah, ini kalian ingetin aja, oh fusion, oh menggabungkan ya. Dimana nanti kalian bisa lihat bagaimana sih apa itu namanya alat ini ya. Jadi istilahnya dua kabel tidak sembarangan ya. Tidak kalau kabel UTP atau apa kan nggak bisa juga harus ada barrelnya. Apalagi fiber optik ya kalau kabel listrik ya dicancang gitu aja sudah bisa. Tapi kalau fiber optik nggak bisa ya. Jadi harus diperhatikan seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ini mungkin kalian tahu ya ini setara dengan apa ya? Kira-kira kalau di kabel UTP ya. Bisa dikatakan apa ini? Bisa dijawab apa? Buat motong pelindungnya gitu nggak sih Pak? Ya, jadi istilahnya bisa dikatakan apa itu namanya? Eh Pas kulit. Pengupas tangkring. kabel, Pak. Iya, tangkrimping ya. Ya, masih ingat. Ya, Nah, betul, tangkrimping ya. Jadi istilahnya kalau model di apa itu namanya di fiber optik itu modelnya seperti ini ya. Nah, nanti ada demonya ya, nanti saya beritahukan ya. Oke. Nah, ini ya. Kalau tadi itu motong ya kita bisa kalau UTP kan enak kita tangkring tek sudah bisa ya kita sambungkan. Ya, sudah bisa. Namun kalau yang ini ya, fiber optik ini kan kaca. Kita gunting atau kita pakai tang krimping ya, itu belum tentu lurus. Harus pakai alat ini. Ini pemotongnya ya. Jadi harus seperti itu. Ya. Jadi tidak bisa sembarangan gunting langsung dimasukkan yang fusion splicer. Nggak bisa. Harus ada alat ini juga untuk memotong lebih lurus dari apa itu namanya fiber optiknya yang kita potong tadi. Meskipun ada keputus atau apa kita mau nyambung lagi harus ada alat ini ya, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kalau yang ini ya, ini biasanya alatnya untuk
Ini untuk alat pengukuran kuat daya ya. Jadi istilahnya kita kirimkan cahayanya sampai berapa pengukuran kabelnya ya. Jadi modelnya seperti itu nanti ada. Nah, ini alat ini istilahnya lengkap untuk melengkapi yang tadi ya, untuk yang lengkapi yang tadi. Kalau yang apa itu namanya istilahnya kalau yang tadi itu hanya sekitar angka digital aja, tapi kalau ini nanti keluarnya itu grafik ya. Oke, sekarang kita tahu ya untuk apa itu namanya yang kita pelajari hari ini ya, yaitu tentang K3 penggunaan yang tadi ya. Jadi istilahnya kalau kita melihat ya keselamatan kerja, memang kalau kita lihat ya keselamatan kerja di Indonesia itu memang miris sekali ya. Kalau kita lihat aja apa itu namanya orang yang gali-gali di menanam fiber optik itu juga sangat minim sekali ya keselamatan kerjanya. Terus menjabarkan fungsi dan jenis alat. Nanti ketika kalian mendiskusikan ya, jadi seperti itu ya. Terus mendemonstrasikan ya, nanti kalian presentasikan bagaimana apa itu namanya apa yang kamu diskusikan nanti tampilkan ya, seperti itu. Oke, baik. Mari kita lihat ya untuk tools ya. Kita lihat ya tools yang kita tadi ya. Oke, ini dia tools fiber optik. Ya, ini tadi yang ini namanya adalah striper, yaitu alat yang digunakan untuk mengupas kabel dari fiber optik. Nah ya, sekarang kita bisa lihat demonya alat kerjanya itu bagaimana ya. Sama ya seperti tadi. Demo alat kerjanya ya. Sekarang kita masuk pada ya ini ya, masalah ya. Jadi pokok permasalahannya ya. Dimana di sini nanti kerjanya silakan berkelompok ya, silakan berkelompok seperti kemarin ya, kelompoknya tiga orang satu kelompok ya. Nanti bisa dikerjakan ya. Untuk permasalahannya bagaimana sih menyambungkan 3 kantor ini menjadi satu, pakai kabel apa aja dan peralatannya apa saja ya, seperti itu ya. Oke, baik, mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini. Dan tugas kapan, Pak? Ya, untuk deadline tugas nanti ya saya tunggu sampai selesai aja, nggak apa-apa kan, kita di sini kan nanti 2 jam pelajaran ya. Jadi istilahnya diselesaikan aja, kita bisa nanti diskusinya lewat chat ya, seperti biasa seperti itu ya. Nggak ada ya berarti ya? Nggak ada ya? Enggak, Pak. Oke, baik. Ya, untuk LMS-nya, ya kalian bisa nanti bisa masuk pada LMS-nya. Kelasnya kita masuk pada ini ya. Oh ya, saya mengingatkan aja yang belum ya, silakan absen di sini ya. Saya cek dulu.
Oke, baik. Terima kasih sudah absen semua ya. Saya cek tadi sudah, berarti tinggal nih ya. Untuk pengerjaannya nanti bisa di link ini nanti ya. Untuk hal-hal yang perlu kalian ketahui mungkin apa itu namanya, Pak, presentasinya mana Pak? Nah, nanti bisa di sini ya. Ini bisa kalian bisa download langsung ya. Jadi di sini nanti ya. Terus untuk bahan ajar ini modulnya ya mungkin saya merasa kurang banyak menjelaskan, nanti silakan dibaca di sini ya. Kalian bisa baca ya bagaimana peralatan yang ada. Ini saya tambahkan peralatan yang mungkin untuk perawatan dari fiber optik juga ada di sini ya. Selanjutnya ini untuk LKPD-nya ini yang perlu kalian amati ya. Nah, ini ya yang perlu kalian amati. Di sini nanti 3 orang ya. Nah, itu penting sekali ya. Kenapa saya memberikan 3 orang supaya bisa saling memberikan masukan satu dengan yang lain ya. Di mana nanti di sini juga saya kasih landasan teori juga bagaimana pengenalannya ya. Terus apa itu yang tadi ya untuk mengingat aja bagaimana sih alat ini berfungsi, namanya apa supaya kalian bisa menghafal. Nah, ini ya. Ini nanti yang perlu kalian kerjakan ya. Yang perlu kalian kerjakan berkelompok. Tapi pekerjaannya seperti biasa ya, seperti biasa. Nanti kalian masukkannya nanti di apa? Di sini ya, LKPD ini nanti silakan ya, silakan di apa itu dikerjakan di sini untuk oke, baik. Mungkin untuk mengawali diskusi ya, mengawali diskusi ya, kita bisa diskusi di sini ya. Boleh nanti kalian bisa leave sebentar atau nunggu bagaimana ya. Kita diskusinya di sini saja ya. Ya, ini klik chat now. Oke, baik. Oke, baik. Kita cukupkan dulu ya untuk diskusinya ya. Bisa kita off dulu ya. Mungkin waktunya ada yang mempresentasikan untuk hasil kerja kelompoknya ya. Gak apa-apa tadi tanya-tanya dan lain sebagainya. Mungkin sekarang sudah apa itu namanya mau mempresentasikan. Saya persilakan mungkin. Oke, dipersilakan untuk bisa mempresentasikan hasilnya. Stephen ya, silakan. Ya. Oke, saya langsung mulai presentasi saya ya. Simpulkan seperti ini. Jadi antara gedung 1 dan gedung 2 kabel fiber optik
dipasang di udara. Nah, dari gedung kedua ini ke pulau kedua kabel submarin, jadi melewati lautan. Nah, kita melalui instalasi kabel menggunakan metode instalasi kabel yang dikubur di bawah tanah. Nah, untuk peralatan yang digunakan dalam instalasi jaringan ini, di sini ada fusion splicer yang berfungsi untuk menyambungkan fiber optik. Setelah itu di sini ada striper atau miller. Alat ini digunakan untuk motong bagian luar dari fiber optik ini. Nah, cleaver ini digunakan untuk motong bagian inti dari si fiber optik ini. Setelah itu di sini ada OPM atau optical power meter. Alat ini berfungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari sinyal cahaya yang sudah masuk. Setelah itu, nah yang terakhir ada optical time domain reflectometer atau RTDR. Jadi alat ini digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan satu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu. Ya, seperti itu untuk kelompok saya. Oke, baik. Terima kasih, Stefan. Ya. Mungkin bisa ditambahkan, mungkin ada kelompok lain yang mau menanyakan? Nggak ada ya? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, baik. Kalau nggak ada, kita menganalisa saja ya, menganalisa ya. Oke, baik ya. Kita menganalisa saja dari apa itu namanya kelompoknya Stephen ya. Apakah ada pendapat lain ya? Kita bisa lihat ya, di mana di sini kita bisa sebenarnya kan bisa aja kita pakai seperti ini ya, kita bisa pakai yang dalam sini. Ya, kira-kira alasannya kenapa kok kita pakai yang atas? Kita analisa saja. Bagaimana? Oke, dipersilakan. Kenapa kok di sini kita bisa tahu ya, bisa tahu apa itu namanya kok ditaruh di tiang listrik atau sutet ini ya. Sedangkan kan kita bisa ya, nanti kita gali di sini ya, seperti itu. Kenapa kira-kira? Pembiayaannya Pak mungkin Pak. Oke, pembiayaannya ya. Ada yang lain? Ya, memang ya untuk instalasi seperti ini memang kelihatannya cukup mahal. Kalau di bawah itu kan pembiayaannya juga bisa kita lihat juga ya. Kalau seandainya sudah jauh terus ada penitipan tempat seperti ini bisa ya. Nah, peralatannya sama ya sebenarnya ya. Kalau yang ini kan besar kayak kalian bisa lihat di film tadi, tapi untuk yang masuk ke sini kan nanti yang ada di sutet ini ya, di tegangan tinggi ini nanti masuk ke posnya ini ya. Posnya ini kan besar, yang hitam itu nanti kan juga dipecah ya. Mungkin kalian bisa tahu ya kalau di jalan-jalan itu ada kotak ya. Kotak ini seperti itu ya. Jadi istilahnya kabel yang besar-besar itu nanti akan diurai ya dalam kotak kabinet itu ya. Nah, kemarin apa ya namanya kira-kira ya? Ada yang tahu? Masih ingat? Note Pak, note. Note ya. Jadi modelnya seperti itu ya. Oke, baik. Untuk yang tanam mungkin dan laut ya. Kalau ini kan nggak mungkin pakai dititipkan di sini ya, nggak mungkin. Kita bisa apa itu namanya? Karena lautan yang jauh tidak ada itu kan ya, nggak bisa.
Jadi seperti itu. Jadi kita bisa tenggelamkan di laut ini ya, seperti itu. Dan biasanya antar pantai itu ada posnya juga ya, seperti itu. Kita akan merefleksi dalam tugas diskusi ini ya. Kira-kira kesimpulannya itu apa ya? Kok kenapa harus ada apa itu peralatan ini ya, terus ada kita masukkan seperti ini ya. Gimana? Ada yang bisa memberi kesimpulan? Untuk peralatannya yang ada di sini nih ya, yang ada di sini nih biasanya kita mainnya itu nanti adanya di kotak merah-merah ini ya, di node-nya ini ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi peralatan yang ada ini nanti model apa itu namanya kesimpulannya itu ada di sini ya. Terus kenapa sih kok ada alat-alat yang mahal-mahal seperti ini? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Teknologinya rumit soalnya, Pak. Teknologinya rumit, baru ya. Jadi istilahnya apa itu namanya? Dan juga karena serat kaca ya, serat kaca kan nggak main-main ya. Jadi istilahnya cahaya ya. Kalau istilahnya bengkok sedikit aja, pasti nanti intensitas cahayanya itu beda dan penangkapannya di receivernya atau penerimanya juga beda. Seperti itu ya. Jadi istilahnya untuk kesimpulannya seperti itu. Setelah saya cek ya di Google Drive saya ya, saya sedikit memberikan penilaian ya. Untuk penilaiannya ya Gavin nanti bisa ya nanti mendalami materi dulu ya, nggak apa-apa. Ya, nanti akan saya berikan soal yang lebih menarik, mungkin bisa memberikan pencerahan ya, seperti itu ya. Untuk remedinya ya. Selanjutnya untuk apa itu namanya? Ya sama ya untuk Gavin masih duanya belum bisa di apa itu belum bisa ke selanjutnya ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Untuk program selanjutnya atau materi selanjutnya nanti setelah kalian tahu ya istilahnya jenis kabel ya, peralatan kerjanya apa ya. Selanjutnya apa itu namanya bagaimana cara kerjanya kayak kemarin itu ya, kenapa harus pakai peralatan seperti ini ya. Setelah itu kalian akan mengenal alat-alat ya, hardware-nya dari fiber optik ini ya. Ya. Oke, sebelum saya tutup, adakah pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada, Oke, Pak. baik. Setelah saya memberikan penjelasan yang tadi, saya minta Lanang untuk menutup doa ya. Awal yang baik, diawali dengan baik. Kita sebelum menutup yang baik juga dilakukan juga yang baik. Silakan untuk pimpin doa Lanang. Untuk mengakhiri pelajaran TJBL hari ini, dan karena ada bude dari teman kita yang terpapar penyakit, marilah kita berdoa agar beliau dapat disembuhkan, dihilangkan penyakitnya, agar bisa beraktivitas kembali. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Lanang ya. Jangan lupa ya, jaga kesehatan juga ya. Jadi ada apa itu namanya untuk bisa di masa-masa seperti ini kita harus menjaga kesehatan ya. Dan jangan lupa saya minta juga nanti penilaian dirinya diisi ya yang saya share di WA nanti ya supaya bisa saya apa itu namanya melihat pemetaan bagaimana minat dan apa itu istilahnya daya serap yang sudah materi yang saya sampaikan ya. Oke, baik. Terima kasih semua ya. Salam sehat selalu. Selamat siang. Dadah ya. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Ya.